Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Nasaruddin, Pak Nasaruddin MSI, selaku dosen pengampuh mata kuliah filsafat, serta yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman yang menonton, teman-teman mahasiswa-mahasiswi pendidikan agama Islam. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya yaitu nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini, pada video kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Nasaruddin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada keharibaan Nabi kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dengan iringan sholawat dan salam, semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatul udmah di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aziz Al-Hikam dari Universitas Al-Ma'ata, program studi pendidikan agama Islam semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari resensi saya dari buku yang berjudul Filsafat Ilmu. Buku yang ditulis oleh Profesor Amsal Bakhtiar yang diterbitkan oleh Raja Wali Press pada tahun 2005 dengan edisi pertama dan cetakan yang kedua dengan ketebalan buku 239 halaman. Buku ini ditulis oleh Profesor Amsal Bakhtiar. Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Jakarta. Tujuan beliau menulis buku ini adalah untuk mendorong dan membantu akademika dalam proses perkuliahan tentang filsafat ilmu. Selain itu, buku ini juga berguna bagi kaum awam untuk menyelami atau memperluas wawasan tentang hakikat ilmu secara filsafat. Serta pokok pembahasan dalam buku filsafat ini mencakup sejarah perkembangan ilmu, objek, metode, dan tujuan ilmu, secara hakikat sumber pengetahuan dan kriteria kebenaran. Tak ketinggalan pembahasan secara ilmiah. Pembahasan ini penting agar mahasiswa yang pertama lebih kreatif dan inovatif dalam berpikir sesuai dengan aturan-aturan ilmiah. Kemudian kedua, memberikan spirit bagi moral yang terkandung pada setiap ilmu, baik onologis, epistemologis, maupun aksikologis. Kemudian yang ketiga yaitu menyadari bahwa ilmu yang diperoleh jauh mencukupi. Bagian pertama pada buku filsafat ini adalah tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Dalam buku ini tertulis bahwa filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terpisah, tetapi saling berkaitan. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal, yang mempunyai objek material dan objek formal. Objek materialnya adalah segala yang baik, yang tampak maupun yang tidak tampak. Ilmu juga mempunyai dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek materialnya adalah alam nyata, misalnya manusia untuk ilmu kedokteran, planet untuk ilmu astronomi, sedangkan objek formalnya adalah metode untuk memahami objek. Bagian yang kelima dalam buku ini membahas tentang sarana ilmiah, bahasa, matematika, dan statistik, serta logika merupakan sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Matematika merupakan bahasa yang melambangkan
serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin disampaikan. Sementara buku ini mendefinisikan statistik sebagai sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Sarana lainnya adalah dengan logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam buku ini juga menyebutkan ada 7 aturan berpikir dengan benar, yaitu pertama, mencintai kebenaran. Kemudian kedua, menyadari apa yang dikerjakan. Kemudian yang ketiga, menyadari apa yang dikatakan. Dapat membaikkan hal yang sama, tetapi tidak identik. Mencintai definisi yang tepat, menyadari kenapa membuat kesimpulan demikian, dan mampu menghindari dan mengidentifikasi kesalahan pemikiran. Kemudian yang terakhir dalam buku ini adalah tentang tantangan dan masa depan ilmu, yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi malah telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Teknologi yang sedang melanda manusia sekarang ini ibarat orang yang patah tinggal di samping kandang ayam. Saking asiknya, dia tidak sadar bahwa teknologi membuat dia semakin terpinggirkan dari sebuah kebutuhan yang mendasar. Jadi, filsafat dalam buku ini adalah semua ilmu. Namun, pada perkembangannya, filsafat menjadi bagian dari ilmu itu sendiri. Dengan perkembangan yang sangat pesat, ilmu semakin jauh dari induknya, bahkan telah mengakibatkan munculnya aroganis dan konvertemalisasi antara satu bidang ilmu dan ilmu lainnya. Buku ini membahas sejarah perkembangan ilmu, objek, metode, dan tujuan ilmu, serta hakikat sumber pengetahuan dan kriteria kebenaran. Buku filsafat ini banyak menjelaskan tentang banyak ilmu tentang filsafat. Penjelasan yang jelas dan rinci disertai dengan contoh supaya pembaca dapat memahami dengan mudah penjelasan dalam buku ini. Kelebihan buku ini, buku yang berjudul Filsafat ini yang ditulis oleh Profesor Amsal Bakhtiar telah ditulis dengan runtut sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas apa yang terdapat dalam buku tersebut. Selain itu, buku tersebut bermanfaat membantu para mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan. Kemudian pembaca dari luar kalangan akademis buku tersebut. Lalu kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan dalam buku ini, buku yang berjudul Filsafat Ilmu yang ditulis oleh Profesor Amsal Bakhtiar telah ditulis dengan runtut sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas apa yang terdapat pada buku tersebut. Selain itu, buku tersebut bermanfaat membantu para mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan. Kemudian pembaca dari luar kalangan akademis. Buku tersebut juga sangat berguna terutama untuk menyalami atau memperluas wawasan tentang hakikat dan makna filsafat ilmu secara filosofi. Penulis setelah membaca buku tersebut dapat langsung memahami unsur-unsur pokok ilmu dan memahami sumber hakikat tujuan ilmu. Buku tersebut juga dapat menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Kemudian memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, khususnya bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia, sehingga kita mendapat
gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Lalu kekurangannya, menurut saya, setiap dalam penulisan buku tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Buku yang direview penulis ini telah menilainya secara subjektif. Buku tersebut masih banyak terdapat kekeliruan dalam penulisannya. Penulis mendapat banyak kesalahan dalam penulisan kaidah bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan EYT. Misalnya, penulisan menemukan kesalahan dalam penulisan istilah-istilah asing. Seharusnya ketika mengutip istilah-istilah asing dalam menyusun karya ilmiah, seharusnya dimiringkan, tetapi kenyataannya yang ditemukan penulis dalam buku ini tidak dimiringkan sebagai sebagian penulisan istilah asingnya. Hal ini dapat dilihat pada halaman 200. Istilah-istilah tersebut seperti penulisan Taillon-Ferrer yang seharusnya ditulis Theoryoferror yang benar. Seperti kemudian ada lagi continuous substitution yang seharusnya ditulis CONTINUOUSDISTRIBUTION. Kemudian ada Lesquerres yang seharusnya ditulis LEASTSQUARERS. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya utarakan dari review, dari resensi yang saya presentasikan pada video kali ini. Apabila banyak kekeliruan atau kesalahan dalam saya menyampaikan atau dalam meresensi, saya memohon maaf sebesar-besarnya, terlebih pada penyusun penulis buku Profesor Amsal Bakhtiar. Apabila ada kesalahpahaman dalam saya meresensinya, saya minta maaf, dan juga saya meminta maaf kepada Bapak dosen apabila kurang maksimal dalam penyampaiannya. Saya minta maaf, serta untuk teman-teman juga saya minta maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.